Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Israti Najiha Siregar dengan NPM 20140081. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Ibu dengan mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Monika Teresia MPD. Yaitu yang soal pertama, yaitu jelaskanlah apa saja kemampuan yang harus Anda miliki untuk persiapan mengajar bahasa Indonesia di kelas tinggi. Dan soal yang kedua, model pembelajaran apakah yang cocok digunakan untuk mengajar materi menulis karangan. Nah, di sini saya akan menjawab soal pertama, yaitu jelaskan apa saja kemampuan yang harus kita miliki untuk persiapan mengajar bahasa Indonesia pada kelas tinggi. Nah, yang pertama, persiapan yang harus kita miliki pada saat mengajar bahasa Indonesia yaitu persiapan kita akan kondisi, situasi dan kondisi. Nah, hal ini adalah hal yang paling utama dalam mempersiapkan diri sebelum mengajar bahasa Indonesia. Tentang situasi dan kondisi, kita harus mengamati situasi jarak, tempat mengajar, dan kondisi kita juga harus dalam keadaan sehat. Terkadang kita mengajar tanpa memperhatikan situasi sekitarnya atau jarak tempuh antara tempat mengajar, sehingga nanti kita akan berakibat sulit. Nah, jadi kita sebagai guru harus mempersiapkan situasi dan kondisi secara umumnya. Nah, yang kedua yaitu persiapan kita akan kemampuan mengenai peserta didik. Nah, sebelum mengajar, ada baiknya kita perlu menganalisa dalam memahami peserta didik, baik itu yang bersifat tingkah laku maupun kemampuan belajar dari masing-masing mereka. Dan kita juga menjadi seorang guru, terkadang kita itu tidak memahami akan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Hal itu tentu bukanlah sikap dari seorang guru atau sikap dari kita itu sendiri. Kita harus bisa memperhatikan apapun mengenai peserta didik sebelum mengajarkan bahasa Indonesia di kelas tinggi. Nah, yang ketiga yaitu persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, persiapan ini berfungsi sebagai skenario proses pembelajaran agar lebih mempermudah dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih terarah pada tujuan pembelajaran. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus ada standar kompetensi. Nah, di sini kita harus memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin kita capai, dan indikatornya, tujuannya, materi pembelajarannya, model dan metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatannya, dan lembar kerja yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu kemampuan kita akan persiapan terhadap bahan yang akan kita sajikan. Nah, kita sebagai guru yaitu kita harus memperhatikan atau menguasai materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak murid. Nah, dengan meningkatkan kemampuannya, karena itu kita sebagai guru adalah seorang pelajar yang belajar secara terus-menerus. Kita harus mempelajari materi yang akan kita sampaikan kepada siswa-siswi, dan kita adalah acuan mereka. Apa yang kita sampaikan, kita berusaha untuk memberikan mereka pemahaman. Nah, yaitu contohnya materi yang kita ajarkan yaitu materi tentang
materi tentang pembelajaran dongeng, materi pembelajaran kalimat efektif. Kita harus memperhatikan atau menguasai materi-materi yang akan kita ajarkan tersebut. Nah, kita sebagai guru harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai media atau alat bantu dalam pembelajaran tersebut untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Tidak setiap media sesuai dengan kondisi mengajar. Nah, di sini kita akan menyesuaikan alat-alat media pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang cocok kita gunakan dalam mengajarkan materi pembelajaran tersebut. Nah, di sini kita harus baik dalam memilih media, metode, ataupun strategi pembelajaran. Kita harus memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi, metode, serta kemampuan kita dan minat para peserta didik. Nah, soal yang kedua, model pembelajaran apakah yang cocok digunakan untuk mengajarkan materi menulis karangan. Nah, model pembelajaran yang cocok digunakan untuk menulis karangan yaitu yang pertama yaitu model pembelajaran Think, Talk, Write ataupun yang disebut dengan model pembelajaran berpikir, berbicara, dan menulis. Nah, model pembelajaran ini akan dapat menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman dan komunikasi siswa. Nah, model pembelajaran kooperatif TIVE Think, Talk, Write ini dibangun melalui proses berpikir, berbicara, dan menulis. Strategi pembelajaran Think, Talk, Write ini menumbuh kembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam alur kemajuan pembelajaran Think, Talk, Write. Dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau dialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca. Selanjutnya berbicara dan membagi ide dalam temannya sebelum menulis. Suasana ini lebih efektif jika kita lakukan, yaitu jika kita membagikan kelompok pada kelas tersebut. Contohnya dalam satu kelompok itu terdiri dari 3-5 siswa. Dalam bentuk kelompok ini, siswa diminta membaca atau membuat catatan kecil, menjelaskan, mendengarkan, dan membagi ide bersama teman, kemudian mengungkapkannya melalui tulisan atau tulisan karangan. Nah, aktivitas berpikir, berbicara, dan menulis adalah salah satu bentuk aktivitas belajar mengajar yang memberikan peluang kepada siswa untuk berpartisipasi aktif. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembelajaran menggunakan tipe ini atau menggunakan tipe Think, Talk, Write adalah salah satu model pembelajaran yang cocok digunakan untuk pembelajaran materi menulis karangan. Nah, yang kedua yaitu model pembelajaran yang cocok digunakan untuk menulis karangan yaitu model pembelajaran Picture and Picture. Dalam metode pembelajaran ini cocok digunakan untuk menulis karangan, yaitu hasil yang didapat adalah bahwa metode pembelajaran ini merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas.
Dalam model pembelajaran, terdapat strategi pencapaian kompetensi peserta didik dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Dalam model picture and picture, memperlihatkan gambar sebagai salah satu model pembelajaran, bukan tujuan utama yang harus diberikan kepada siswa, tetapi lebih kepada asumsi siswa. Semakin guru berhasil memberikan stimulus gambar, maka diharapkan siswa akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak dari gambar tersebut. Contohnya yaitu kita menulis karangan deskripsi. Nah, dalam karangan deskripsi ini kita menggunakan model pembelajaran picture and picture. Dengan kita memberikan gambar kepada siswa, maka siswa dapat menulis karangan dengan mendeskripsikan dari gambar yang siswa lihat tersebut dengan memperhatikan gambarnya. Sekian dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.